Program rehabilitasi medik pada pasien stroke dapat dimulai sejak hari pertama stroke. Apa saja yang bisa kita lakukan? Tetap di sini, di channel Dr. Oranger. Pada masa awal stroke atau fase akut, pengaturan posisi pasien menjadi salah satu bagian penting dalam terapi stroke. Posisi tubuh yang benar dapat membantu meminimalkan gangguan fungsi akibat stroke, mengoptimalkan proses pemulihan, dan mencegah komplikasi yang terjadi akibat stroke karena bed rest atau tira baring lama. Pengaturan posisi ini dilakukan sejak hari pertama stroke. Pengaturan posisi dilakukan berlawanan dengan pola kaku atau pola spastik yang timbul akibat stroke. Berikut ini adalah pola kaku pada lengan yang lemah, yakni bahu ketarik ke belakang dan juga ke bawah. Lengan atas ketiak menjepit ke badan, kemudian siku menekuk, dan lengan bawah memutar ke dalam, sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Sedangkan pergelangan tangan menekuk ke bawah dan jari-jari menekuk atau mengepal. Posisi pola kaku seperti ini harus dihindari, yakni dengan merubah posisi ke pola anti kaku atau antispastik. Caranya, bahu posisikan ke depan dan ke atas. Lengan atas dengan cara membuka ketiak, kemudian siku diluruskan, sedangkan lengan bawah diputar keluar sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Untuk pergelangan tangan, kita tekuk ke atas dengan jari-jari diluruskan dan dibuka. Pada tungkai atau kaki juga terjadi pola kaku stroke, di mana panggul ketarik ke belakang, paha memutar keluar, lutut dalam posisi lurus, dan pergelangan kaki ketarik ke bawah. Posisi tungkai seperti ini juga harus dihindari dengan cara melakukan pola anti kaku atau antispastik seperti ini. Panggul ditarik ke depan, paha putar ke arah dalam sehingga lutut tepat mengarah ke depan. Lutut kemudian sedikit ditekuk atau boleh juga kita posisikan lurus. Karena posisi tungkai dengan lutut yang lurus dapat membantu pasien untuk berdiri atau berjalan. Sedangkan pergelangan kaki kita tarik ke arah atas. Prinsip pola kaku dan pola anti kaku pada pasien stroke harus dipahami dan diingat sehingga pasien sedapat mungkin dalam posisi yang tepat. Berikut ini kita akan membahas cara pengaturan posisi pasien stroke pada saat yang pertama posisi berbaring terlentang, kedua posisi miring ke sisi yang sakit atau yang lemah, dan yang ketiga posisi saat miring ke sisi yang sehat. Sudah siap? Tarik ses, semongko. Pertama-tama, kepala, leher, dan pundak disangga dengan bantal minimal 30 derajat. Posisi seperti ini dapat memperbaiki aliran darah ke otak. Kemudian, leher dan kepala kita posisikan lurus. Bisa disangga bantal atau gulungan handuk seperti ini.
Kemudian sangga bahu dengan bantal serta ketiak dibuka. Siku dan tangan disangga bantal, kemudian luruskan siku. Arahkan telapak tangan ke atas dan luruskan serta kembangkan jari-jari. Untuk tungkai, pertama-tama paha diputar ke arah dalam sehingga posisi tempurung lutut tepat menghadap ke atas. Kemudian pada sisi luar paha kita sanggah dengan guling. Lutut kita pertahankan tetap lurus. Kepala dan leher disangga bantal setinggi bahu, agar bahu sisi yang lemah tidak tertekan. Pada lengan atas, ketiak dibuka hingga 90 derajat. Miringkan tubuh pasien ke arah yang sakit, lengan yang sehat kemudian diberi bantal. Punggung juga dapat disangga dengan bantal. Posisi kaki yang sehat berada sedikit di depan kaki yang lemah dan disangga dengan bantal. Pertama, kepala dan leher disangga bantal setinggi bahu. Miringkan badan pasien ke arah sisi yang sehat. Lengan yang lemah disangga dengan bantal dan posisikan seperti memeluk bantal. Untuk tungkai yang lemah, posisikan di depan tungkai yang sehat dan disangga dengan bantal. Yang terakhir, punggung pasien juga disangga dengan bantal. Pesan untuk kita semua. Pertama, pengaturan posisi pada pasien stroke dilakukan sejak hari pertama stroke. Yang kedua, sedapat mungkin posisikan lengan dan tungkai yang lemah pada posisi berlawanan dengan pola kaku stroke atau posisi antispastik. Dan yang terakhir, perubahan posisi dilakukan tiap 2 jam sekali saat siang hari dan 4 jam sekali saat malam hari. Sangatlah penting untuk atur posisi, bukan hanya sekedar berpindah sisi, diperlukan letak yang lebih presisi hingga tangan kaki kembali lagi berfungsi. Silakan di like, silakan subscribe, komen dengan baik, jangan sebar aib, jangan cuma wacana, langsung aja lu nge-share biar bisa berguna buat orang yang lu care.